Oke, di video kali ini saya akan update lagi tentang aplikasi pinjam duit. Nah, buat teman-teman yang saat ini telat bayar di aplikasi pinjam duit, teman-teman simak video ini sampai selesai. Karena di video ini saya akan berbagi pengalaman tentang gagal bayar di aplikasi pinjam duit. Di mana di aplikasi pinjam duit ada tagihan sekitar 94 juta. Ya, jadi 94 juta itu tidak dibayar sampai sekarang, teman-teman. Jadi ngeri kan? Mungkin teman-teman pada penasaran, "Bang, kok besar banget tagihannya?" Ya kan? Pastinya seperti itu. Makanya teman-teman simak video ini sampai selesai, jangan di-skip agar kalian tidak gagal paham. Mungkin kalau teman-teman sering nonton video-video saya tahu ya untuk aplikasi pinjam duit yang saya punya ini. Karena mulai dari telat kisaran 2 minggu ya kalau nggak salah. 2 minggu, 3 minggu, ya bahkan sampai sekarang selalu saya update terus. Oke, seperti biasa teman-teman ya, di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak bayar atau gagal bayar, tidak. Di sini saya sekedar berbagi pengalaman, ya intinya seperti itu. Bukan mengajak kalian untuk gagal bayar, tidak. Masalah gagal bayar tergantung teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa sempatkan dulu subscribe ya ke channel ini agar saya lebih semangat lagi berbagi informasi seputar pinjaman online ya, tentang gagal bayar pinjaman online. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas ya. Nah, untuk aplikasi pinjam duit sudah saya buka nih. Jadi untuk aplikasi pinjam duitnya sudah saya buka seperti ini ya, tampilannya seperti ini. Kalau teman-teman telat bayar sama seperti ini. Nah, di sini teman-teman ada berapa cicilan? Saya coba dulu hitung ya. Saya coba hitung dulu. 1 2 3 4 5 6 7 ya. 7 cicilan teman-teman. 7 cicilan, tapi yang satu cicilan masih belum telat ya. Oke. Ini untuk cicilan yang pertama lah ya, kita hitung yang pertama ya, telat 57 hari. Itu 20 juta ya. Ini sudah plus bunga, percicilan ini sudah bertambah sendiri teman-teman untuk bunganya. Makanya kalau teman-teman sering nonton video saya mungkin tahu ya, kalau untuk pinjaman awal, untuk cicilan yang awal berapa mungkin teman-teman tahu. Ini sudah plus bunga. Nih 20 juta 300 sekian telat 57 hari. Artinya sudah hampir 2 bulan. Kemudian yang kedua teman-teman, 7 juta 900 sekian telat 13 hari. Oke, yang ketiga 16 juta 200 sekian telat 70 hari. Sudah 2 bulan lebih. Yang keempat, yang kelima ya kalau nggak salah ya. 1, 2, 3. Yang keempat ini 7 juta 300 sekian telat 55 hari. Kemudian yang kelima 34 juta sekian telat 78 hari, 2 bulan lebih. Yang keenam 8 juta 500 sekian telat 70 hari, hampir 3 bulan teman-teman. Oke, yang terakhir masih belum telat ini, 6 juta sekian. Jadi masih belum telat. Oke, total keseluruhan ini teman-teman 940 juta sekian. Sudah plus bunga ini. Jadi memang besar sih untuk pinjol. Kalau teman-teman telat bayar, untuk bunga itu memang besar sih. Ya ini coba teman-teman cek video saya. Telat dari awal berapa. Ya, hampir 2 bulan ini sudah mencapai 94 juta. Ini yang satu cicilan masih belum telat. Kalau sudah telat ya mungkin 100 jutaan lah ya. Oke. Teman-teman pada penasaran kan ya, resikonya gimana bang kalau besar kayak abang? Misalkan seperti itu. Untuk resikonya teman-teman sama ya, nggak besar nggak kecil sama. Yang pasti kalau telat bayar itu diteror. Ya, itu yang pasti diteror. Misalkan teman-teman telat 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu itu di WA, di telepon, di WA kayak gitulah teman-teman. Ya kan, banyak nomor WA yang masuk nagih ke kalian kayak gitu kan. Sebenarnya itu sebuah resikonya kayak gitu, bikin orang-orang panik yang telat bayar.
Kenapa saya bilang seperti itu? Karena satu hari biasanya lebih dari 3 nomor, bahkan sampai 5, bahkan ada yang sampai 10 nomor yang beda-beda menagih kita. Itu banyak teman-teman subscriber yang telat bayar itu banyak ya. WA yang masuk itu merasa nggak nyaman, bahkan ketakutan gitu. Sebagian tapi sebenarnya itu nggak ada masalah teman-teman. Karena telat bayar di pinjaman online memang cara-cara DC pinjol itu seperti itu nagihnya. WA, telepon WA pakai nomor baru. Banyak nomor WA yang masuk ke nomor kita kayak gitu. Apakah aman bang kalau kita nggak dibalas ataupun kita matikan nomor? Sebenarnya aman-aman saja sih teman-teman. Nggak ada masalah gitu loh, nggak ada resikonya. Cuma resikonya yang pasti kondar atau kontak darurat itu ditelepon kayak gitu kan. Meskipun nomor yang didaftarkan kalian itu aktif, nggak aktif itu sama aja. Nantinya pasti kondar itu dihubungi terus menerus kayak gitu. Tapi kalau masalah sebar data sejauh ini nggak ada. Cuman gertak-gertak atau ancaman sebar data itu sering gitu loh. Tapi nyatanya nggak ada sampai disebar data, nggak sampai gitu loh. Biasanya tapi kalau DC-DC pinjol di tahun 2025 itu kalau orang-orang yang telat bayar itu kan kebanyakan punya akun sosmed yang lain. Kayak TikTok, biasanya ikut-ikut komen atau Facebook. Nah DC-DC pinjol itu melacak nama kalian kayak gitulah. Nanti dia cari di IG atau di email atau di TikTok ataupun di Facebook kayak gitu. Nanti ikut komen, bikin teman-teman panik juga gitu loh. Banyak subscriber saya yang di komen di Facebook, bang gimana ini bang? Ini mau sebar data katanya mau gini-gini. Sebenarnya enggak sih, enggak sampai terjadi. DC-DC pinjol juga takut kalau sebar-sebar data sebenarnya. Cuman dia beraninya cuman gertak kalian kayak gitu. Makanya kalau teman-teman telat bayar, semakin kalian takut, semakin ditakut-takuti. Seperti itu DC pinjol kayak gitu. Ini salah satu contoh aplikasi pinjam duit sampai sekarang nggak dibayar tapi aman-aman saja. Nggak ada masalah. Untuk masalah DC gimana bang? Untuk masalah DC nggak ada yang datang. Misalkan ini didatangi sudah pasti saya videokan, ya kan? Tapi kalau waktu telat 2 minggu, 3 minggu sering dapat WA, dikirim video, kirim foto kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya nggak ada masalah sih, cuman nakut-nakuti. Karena pengalaman saya sejauh ini ada yang hampir 3 bulan nggak ada yang datang sih. Cuman WA aja yang sering katanya mau datang, mau jemput dana, sering banget. Tapi alhasil nol, nggak ada yang datang teman-teman. Coba teman-teman bayangkan ini total 94 juta. Sampai sekarang nggak ada yang datang, apalagi teman-teman cuma 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta, ya lebih aman lagi gitu loh. Ya jadi untuk aplikasi yang saya punya ini sejauh ini aman-aman saja teman-teman. Nggak ada yang datang, nggak ada DC yang ke rumah, ke tempat kerja, nggak ada. Cuman dapat WA biasanya telah 2 minggu 3 minggu katanya DC mau datang kayak gitu. Itu nakut-nakuti. Jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada, misalkan dapat WA DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana, itu sekedar nakut-nakuti ya. Nakut-nakuti seperti itu teman-teman, sudah jelas ya. Semua yang telat bayar pasti dapat WA kayak gitu. DC hari ini mau jemput dana, siapkan dana full. Wah kayak gitu, itu nakut-nakuti. Santai aja menghadapi DC pinjol. Ya kalian bisa belajar dari video-video saya lah teman-teman. Sering-sering nonton video saya agar kalian tidak panik seperti itu ya. Jadi untuk aplikasi yang saya punya ini sejauh ini aman, tidak ada yang namanya DC datang ke rumah ataupun ke tempat kerja. Meskipun sering dapat WA DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana sering. Tapi sampai sekarang nggak ada yang datang ya, jadi aman. Oke teman-teman, terima kasih, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa tunggu updatean terbaru dari channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.